Selamat datang kembali di Selalu Mistis. Malam ini, kita akan menjelajah ke dalam bayang-bayang, di mana tabir antara dunia kita dan dunia mereka menipis. Pernahkah Anda merasakan hawa dingin yang tiba-tiba di ruangan yang kosong? Atau mendengar bisikan saat tidak ada siapa-siapa? Ini bukan hanya tipuan pikiran. Itu adalah gema dari alam baka, momen-momen yang membeku dalam waktu, mencoba untuk menerobos. Perhatikan baik-baik dunia di sekitar Anda. Jam tua di dinding, tangan yang gemetar tanpa alasan, sebuah foto yang sepertinya berubah saat Anda tidak melihat. Ini adalah tanda-tandanya, itu adalah peringatan. Apa yang akan Anda lihat bukanlah untuk orang yang lemah hati. Jika Anda mudah takut, palingkan muka sekarang. Hitung mundur telah dimulai. 5, 4, 3, 2, 1. Di sudut paling gelap dari pasar luwak yang terlupakan, di antara tumpukan kenangan orang lain yang berdebu, matanya tertarik pada sebuah benda, sebuah jam antik, jam kuno berbentuk kotak, terbuat dari kayu gelap yang lapuk di beberapa bagian. Warnanya hitam legam seperti arang yang telah padam. Kacanya retak, retakannya membentuk pola aneh, seperti jaring laba-laba. Atau mungkin seperti pecahan tengkorak. Tapi yang paling aneh adalah jarumnya. Jarum penunjuk jam itu bergerak mundur, perlahan, sangat perlahan. Seolah waktu berjalan terbalik di dalam kotak kayu itu. Detik demi detik, mundur. Menit demi menit, kembali ke masa lalu. Dia, Rendra, tidak pernah tahu mengapa membelinya. Mungkin karena harganya yang murah. Hanya Rp50.000, atau mungkin karena rasa penasaran yang menggelitik di benaknya. Jam unik, pikirnya sambil mengusap debu di permukaannya. Dingin, terlalu dingin untuk benda kayu. Seperti es. Tidak pernah terbayang bahwa keputusan kecil itu, keputusan membeli jam seharga makan siang, akan mengubah hidupnya selamanya, menyeretnya ke dalam lubang di mana waktu tidak lagi menjadi sahabat, tapi menjadi penjara. Jam itu diletakkan di rak buku, di ruang kerjanya yang sempit, di antara buku-buku tentang sejarah yang biasa dia baca. Rendra adalah seorang arsiparis museum. Pekerjaannya sehari-hari berurusan dengan barang-barang kuno, batu, prasasti, naskah tua. Tapi jam ini berbeda. Ada energi aneh yang terpancar darinya, seperti magnet yang menarik perhatian. Dan mungkin lebih dari itu, setiap kali dia melewati rak itu, matanya tertarik, terpaku. Jarum yang terus bergerak mundur, mundur, selalu mundur, seperti hitungan mundur. Menuju sesuatu, tapi menuju apa? Malam pertama setelah pembelian itu, udara terasa berbeda, lebih berat. Seperti ada sesuatu yang menggantung di langit-langit rumah. Rendra mencoba tidur jam 11. Seperti biasa, tapi tidurnya gelisah. Bermimpi aneh tentang lorong panjang dan jam yang berdentang. Di kejauhan, pukul 3 tepat, Rendra terbangun dari tidurnya. Bukan karena mimpi buruk, bukan karena suara di luar, tapi karena suara dari dalam rumahnya sendiri. Suara dentang jam. Tapi bukan dentang biasa. Suaranya serak, parau, seperti erangan manusia yang kesakitan, panjang, melengking. Lalu berhenti tiba-tiba, seolah ada yang mencekik suara itu. Dia membuka mata. Kamar gelap gulita, hanya cahaya bulan purnama yang masuk dari jendela yang sedikit terbuka, membentuk pola cahaya di lantai. Pola yang bergerak seperti sesuatu hidup. Dia melihat ke arah rak buku. Jam itu berdiam di sana. Tapi ada sesuatu yang berbeda. Retakan di kacanya
seolah membesar, membentuk pola baru, pola yang mirip, wajah menangis, atau wajah berteriak. Dia mencoba meyakinkan diri. Hanya angin, bisiknya, tapi hatinya tahu. Itu bukan angin, itu langkah kaki. 1, 2, 3. Berhenti. 1, 2, 3. Berhenti. Pola berulang, seperti ritual, seperti hitungan. Mustahil, bisiknya lagi, lebih keras. Dia hidup sendirian. Sudah 3 tahun sejak istrinya meninggal. Kecelakaan, tengah malam. Pukul 3 tepat. Rumah ini hanya dihuni olehnya, dan kenangan-kenangan pahit yang seperti hantu menghantui setiap sudut. Rendra membeku. Seluruh tubuhnya kaku. Napasnya ditahan. Matanya menatap pintu kamar yang tertutup. Dari bawah pintu, dia melihatnya. Bayangan kaki seseorang. Berdiri di sana, tidak bergerak. Hanya berdiri. Menunggu. 1 menit. 2 menit. 3 menit. Bayangan itu masih ada. Tidak bergeser sedikit pun. Seperti patung, tapi patung bernafas karena Rendra mendengarnya. Suara napas berat dari balik pintu seperti orang yang kelelahan atau orang yang bersemangat. Rendra memberanikan diri. Suaranya pecah. Siapa di sana? Gemetar, takut, seperti anak kecil. Tidak ada jawaban. Hanya suara napas yang semakin berat. Lalu sesuatu yang lebih menakutkan. Suara gesekan seperti kuku menggaruk kayu pintu, pelan, lambat, menyayat. Dan kemudian bayangan itu perlahan mundur. Langkah kaki menjauh. 1, 2, 3. Berhenti. 1, 2, 3. Menghilang ke dalam kegelapan lorong. Rendra tidak tidur lagi malam itu. Dia duduk di tempat tidur, bersandar ke dinding. Matanya tidak lepas dari pintu. Jam menunjukkan jam 3:10. Jam 3:20. Jam 3:30. Waktu berjalan lambat. Sangat lambat, seperti sirup kental. Hingga fajar menyingsing dan burung-burung mulai berkicau. Barulah dia merasa aman. Tapi hanya untuk sementara. Saat matahari sudah tinggi, Rendra berdiri, kaki kaku. Dia berjalan ke pintu. Membukanya perlahan, lorong kosong. Tidak ada apa-apa. Tapi di lantai, tepat di depan pintunya, ada sesuatu. Debu? Tapi bukan debu biasa. Debu yang membentuk pola. Pola jejak kaki. Jejak kaki telanjang. Besar. Bukan ukuran kakinya. Dan dari arah rak buku. Jam itu masih terdengar. Detaknya tik-tak, tik-tak. Seperti hati yang masih berdetak di dalam benda mati. Pagi itu, rasa lelah yang luar biasa menghantam Rendra. Dia tidak tidur semalaman, matanya marah, dan tangannya masih sedikit gemetar. Tapi entah kenapa, sinar matahari yang menerobos jendela memberinya keberanian palsu. Cuma halusinasi. Berisiknya pada diri sendiri sambil menatap jam tua yang dibelinya kemarin. Jam itu sekarang diam, sunyi senyap. Seolah semua kejadian mengerikan tadi malam hanyalah mimpi buruk yang panjang, tapi mimpi buruk itu meninggalkan bukti. Ada jejak kaki aneh di debu lantai, dan sebuah foto-foto yang kini diremasnya kuat-kuat di dalam saku celananya itu adalah foto dirinya. Rapi wajahnya terlihat pucat seperti mayat, dan di baliknya ada tulisan tangan yang membuat darahnya membeku. Waktumu habis. Rendra tahu dia harus melakukan sesuatu. Dia memutuskan untuk kembali ke pasar loak, mencari penjual yang memberinya jam terkutuk itu. Dia harus mendapatkan jawaban. Setelah beberapa saat mencari, akhirnya dia menemukan lapak penjual itu. Seorang pria tua dengan mata keriput
dan senyum yang penuh teka-teki. "Permisi Pak, saya mau tanya soal jam yang kemarin saya beli," kata Rendra dengan napas terengah-engah. Pria tua itu menatapnya, seolah sudah tahu apa yang akan terjadi. Jam itu?" ucapnya tenang. "Ada apa dengan jam itu? Dari mana Bapak dapat jam itu?" desak Rendra. Tiba-tiba, pria tua itu tertawa. Sebuah tawa yang kering dan serak, membuat bulu kuduk Rendra berdiri. "Dari mana?" "Dari tempat yang sama dengan semua barang di sini, anak muda." Dari orang mati, tawa itu berhenti, dan matanya menyipit menatap Rendra dengan tajam. "Kau sudah mendengar dentangnya kan?" Tepat pukul 3 pagi. Rendra membeku di tempat. Jantungnya serasa berhenti berdetak. Bagaimana Bapak tahu?" "Karena jam itu punya penjaga," kata pria tua itu. Suaranya tiba-tiba berubah serius dan berbisik. "Penjaga waktu. Dia adalah entitas yang terikat pada jam itu. Dia tidak suka dipisahkan dari pemiliknya, jadi sekali kau membeli jam itu, dia akan ikut pulang denganmu. Dan kau harus tahu satu hal, dia selalu lapar." "Lapar apa?" tanya Rendra. Suaranya hampir tidak terdengar, tercekat di tenggorokan. "Lapar waktu," bisik pria tua itu lagi. "Semakin telan waktu hidupmu. Setiap dentang yang kau dengar pada pukul 3 pagi, itu adalah dia yang sedang memakan sedikit demi sedikit sisa waktumu di dunia ini, terus-menerus. Sampai tidak ada lagi yang tersisa. Lalu, kau akan bergabung dengan mereka, para pemilik yang lain." "Yang lain?" Rendra menelan ludah. Dengan susah payah, kerongkongannya terasa kering. Pria tua itu mengangguk pelan. "Pemilik-pemilik sebelumnya, jam itu sudah berpindah tangan 5 kali sebelum sampai padamu. 5 orang pemilik, dan nasib mereka semua sama, menghilang tanpa jejak, atau lebih tepatnya, mereka tidak benar-benar menghilang. Mereka bergabung dengan penjaga waktu itu." Penjual tua itu menarik napas dalam-dalam, seolah sedang memikul beban berat. "Dan sekarang kau adalah pemilik ke-6 dalam numerologi kuno. 6 adalah angka yang sangat buruk. Angka kematian." Rendra merasa kakinya lemas, seolah ingin berlari tapi tubuhnya menolak untuk bergerak. Pikirannya kacau balau. Lalu, bagaimana cara menghentikannya? "Harus ada caranya," tanyanya putus asa. Penjual itu menggelengkan kepalanya perlahan. Tatapan matanya menunjukkan rasa kasihan. "Kau tidak bisa menghentikannya. Kutukan itu sudah terikat padamu. Tapi kau bisa meneruskannya. Carilah pengganti jual jam itu kepada orang lain yang tidak tahu apa-apa. Sama seperti yang dilakukan pemilik sebelumnya kepadamu. Ini adalah sebuah rantai kutukan yang tak akan pernah putus." Rendra terdiam. Dia menatap jam di tangannya. Sekarang, jam itu bukan lagi sekadar barang antik, itu adalah tiket menuju kematiannya. Haruskah dia mengorbankan orang lain untuk menyelamatkan dirinya sendiri? Menjadi bagian dari rantai kutukan yang mengerikan ini? Atau haruskah dia menghadapi takdirnya sendiri? Waktu terus berjalan, dan dia tahu, pukul 3 pagi nanti, dentang itu akan kembali terdengar. Sepanjang perjalanan pulang, kata-kata tukang loak itu bergema di kepalanya. Cari pengganti, artinya, mengutuk orang lain, menyerahkan teror ini ke orang tak bersalah, seperti yang dilakukan pada dirinya. Hujan mulai turun saat dia sampai di rumah. Seolah langit menangis untuknya, atau memperingatkannya. Di depan rumah, dia berhenti, melihat ke dalam, melalui jendela, ruang tamu gelap, tapi ada cahaya redup dari ruang kerjanya. Dari jam itu bersinar. Cahaya hijau pucat, seperti cahaya kunan-kunan di kuburan. Rendra masuk. Perlahan, setiap langkah terasa seperti menuju pengadilan, menuju hukuman. Malam itu, Rendra tidak pasif. Dia siapkan kamera. 2 kamera, 1 menghadap jam, 1 menghadap pintu kamarnya. Dia ingin bukti, apapun yang terjadi, harus ada rekaman. Pukul 11 malam, Rendra duduk di kursi, mata menatap jam. Jarum bergerak mundur, sekarang menunjukkan pukul 10, 9, 8, semakin mundur. Pukul 2 pagi, hujan semakin deras, petir menyambar. Dalam kilatan petir itu, Rendra melihat sesuatu. Di cermin di seberang ruangan, bayangan berdiri di belakangnya. Tapi saat dia menoleh, tidak ada apa-apa. Pukul 2.30. Napas Rendra pendek-pendek, kamera merekam, lampu hidup semua. Tidak ada tempat untuk bersembunyi bagi apapun itu. Pukul 2.45, suara mulai muncul, bisikan dari semua sudut ruangan, banyak suara, pria wanita, tua muda, semua berbisik bersamaan, tidak jelas, jangan
lari, waktunya hampir, bergabunglah dengan kami. Rendra menutup telinga, diam. Teriaknya, tapi bisikan terus, bahkan lebih keras, pukul 3 tepat, dan tang, erangan. Lalu, Henning yang lebih menakutkan daripada suara apapun, dan di cermin. Dia melihatnya dengan jelas kali ini, sosok itu, tinggi, sangat tinggi, hampir menyentuh langit-langit. Tubuhnya kurus seperti tengkorak yang dibungkus kulit, memakai jas tua yang lusuh. Wajahnya, tidak ada, hanya kegelapan. Dengan 2 titik merah, seperti mata, tapi bukan mata, lebih seperti lubang kegelapan abadi. Tangan sosok itu, panjang, jari-jarinya seperti ranting kering, mengulur ke arah bahu Rendra, pelan, sangat pelan. Rendra tidak bisa bergerak, lumpuh, bukan karena takut, tapi karena sesuatu. Menahannya, seperti tangan tak terlihat mencekik kemampuannya untuk bergerak di cermin. Jari-jari itu semakin dekat, sentimeter dari bahunya, dan kemudian sesuatu terjadi. Bukan dari sosok itu, tapi dari Rendra sendiri, dari dalam, kemarahan, ketakutan yang berubah jadi amarah. Tidak. Teriaknya, suara itu memecah kekuatan yang menahannya. Dia berbalik cepat, menghadap ke tempat sosok itu, seharusnya ada, tidak ada kosong. Hanya ruangan, dan cermin yang retak besar dari ujung ke ujung, tepat di tempat refleksi sosok itu tadi. Tapi di lantai, depan cermin, ada sesuatu lagi, bukan foto kali ini, tapi sebuah buku kecil, buku harian, kulitnya hitam, dengan gembok besi kecil, dan di sampingnya sebuah kunci besi berkarat. Rendra mengambilnya, tangan masih gemetar, tapi matanya sekarang punya tekad. Dia akan tahu kebenaran, seluruh kebenaran, tidak peduli betapa mengerikannya. Buku harian itu, milik Alistair Gray, pembuat jam. Dia menulis segalanya, ritualnya, kesalahannya, dan caranya memutus kutukan. Caranya sederhana, tapi mengerikan. Pengorbanan. Bukan korban pengganti, tapi pengorbanan diri. Seseorang harus masuk ke dalam jam, menghadapi Gray di dunianya, dan menghancurkan inti jam dari dalam. Rendra tahu, dia tidak bisa mengutuk orang lain, tidak seperti pemilik sebelumnya, tapi dia juga takut mati. Lalu dia ingat kata-kata terakhir istrinya sebelum kecelakaan itu, jadilah cahaya, Rendra. Bahkan di kegelapan paling pekat, malam itu, pukul 3 tepat, Rendra tidak lari. Dia mendekati jam, menyentuhnya, dan dunia berubah. Dia masuk ke dalam jam, ke dunia hitam putih, di mana waktu tidak ada artinya. Di sana, dia menghadapi Gray dan semua korban, tapi dia tidak melawan dengan kekerasan, dia melawan dengan pengampunan, dengan belas kasih. Dengar, katanya pada jiwa-jiwa terjebak, kalian bebas, tidak perlu lagi mencari pengganti. Rantai ini berakhir dengan kok, dan jam itu hancur, berkeping-keping. Gray dan semua jiwa terbebas, menuju cahaya. Rendra terbangun di rumahnya, pagi hari. Jam itu sudah jadi debu, tapi di tangannya, tato kecil, gambar jarum jam, menunjuk angka 3 dan kemampuan barunya. Dia bisa melihat sisa waktu hidup orang, angka di atas kepala mereka. Sekarang, dia gunakan untuk menolong, memperingatkan, memberi kesempatan kedua. Dia menjadi penjaga waktu yang baru, bukan pencuri, tapi penjaga momen, penjaga hidup. Dan seperti itulah kisah Rendra dan jam kutukan. Tapi ingat, pemirsa, kadang kutukan terbesar bukan dari benda antik, tapi dari pilihan kita sendiri. Jika kau suka cerita horor dengan makna seperti ini, jangan lupa 1. Subscribe untuk lebih banyak kisah mistis. 2. Like jika kau merinding sepanjang cerita. 3. Komen, pernahkah kau memiliki pengalaman dengan benda antik menyeramkan? 4. Share ke teman yang berani atau yang perlu peringatan. Pertanyaan untuk kalian, jika kau dapat melihat sisa waktu hidup orang, apa yang akan kau lakukan? Tulis di komentar. Dan untuk pemirsa setia, cerita selanjutnya lebih menyeramkan tentang cermin yang mencuri bayangan. Pastikan lonceng notifikasi sudah menyala.